diumumkan kepada jemaat Tuhan agar lebih berhati-hati dan lebih bersungguh-sungguh memperhatikan himbauan pemerintah untuk tidak bepergian kecuali ada pekerjaan yang mendesak, agar jemaat Tuhan di rumah saja dan berdiam diri supaya bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona. Sementara itu, jemaat bisa beribadah dan mengikuti doa mezbah malam di rumah, mengikuti siaran radio Suara Akurat. Sepanjang hari Akurat menemani saudara, ada khotbah 3 kali sehari, mulai dari jam 6 sampai 7 pagi, siang jam 12 sampai 13 siang, renungan malam jam 7 sampai 8 malam. Untuk Master Kid, dapat mendengarkan lagu-lagu pujian anak dan Alkitab audio jam 4 sampai 5 sore. Ibadah raya di GBIS Generasi Pilihan tetap diselenggarakan secara online atau streaming pada sore hari jam 4 sore setiap hari Minggu, sampai diperbolehkannya lagi kita beribadah secara fisik seperti dahulu. Jangan lupa persembahan kasih, persepuluhan, dan persembahan pembangunan saudara kepada Tuhan dapat disampaikan dengan 3 cara. Yang pertama, dapat diantar sendiri ke gereja, di sana tersedia kotak persembahan. Yang kedua, kalau saudara tidak sempat datang, dapat diambil ke rumah masing-masing. Yang ketiga, transfer ke rekening BCA atas nama Maria Juliawati dengan nomor account 392 027 7437, dan harap konfirmasi kepada Saudari Maria Juliawati di nomor 0813 9017 7702. Sabun Sip menyediakan hand sanitizer dan hand soap. Bagi jemaat yang memerlukan untuk wilayah Mboro dan sekitarnya, bisa menghubungi Ibu Agus. Untuk wilayah Pucang Sawit dapat membeli di apotek Nauli Farma, dan untuk wilayah yang lain bisa menghubungi Ibu Mujilah. Gembala dan staf penggembalaan tetap melayani jemaat dengan maksimal. Tidak sekedar ibadah diliburkan tanpa solusi, tetapi kami tetap ada dan melayani jemaat Tuhan. Bagi jemaat yang membutuhkan beban doa, dapat menghubungi Bapak Gembala melalui WA atau telepon 0819 9530 7777. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan perjamuan kudus, diharapkan untuk menghubungi Bapak Lukas di nomor 0856 4220 0515. Seluruh sidang jemaat Tuhan dihimbau untuk menjaga kesehatan dengan minum vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh, sering mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, dan menggunakan masker kemanapun pergi. Demikian pengumuman sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya kita semua bahagia disertai Tuhan dan kita mengalami terus kuasa kasih dan penyertaan-Nya serta perlindungan-Nya. Kami mengucapkan selamat Paskah buat kita semua jemaat Tuhan. Di tiap-tiap keluarga di rumah ada yang sedang stay at home, berdiam di rumah saja. Kiranya kita tetap mengalami lawatan Tuhan, diberkati Tuhan lewat video pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama belajar mengenai makna kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saya akan mengajak kita semua untuk sama-sama baca nanti di rumah Anda masing-masing, Yohanes pasal yang ke-11 dari ayat yang pertama hingga terakhir. Saudara-saudara, kita akan mengupas satu persatu, namun saya akan bacakan dulu ayat yang ke-25 satu persatu. Demikian firman Tuhan berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yohanes pasal ke-11 ayat yang ke-25.
Lalu dalam bahasa Indonesia sehari-hari berkata demikian terjemahannya, akulah yang memberi hidup dan membangkitkan orang mati. Kata Yesus kepada Marta, orang yang percaya kepadaku akan hidup walaupun ia sudah mati. Firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita semuanya tentang apa yang dikatakannya aku sebagai kebangkitan dan hidup. Artinya kebangkitan dan hidup itu milik Yesus. Siapa yang punya kehidupan, yang mampu memberi hidup dan yang punya kebangkitan, kuasa kebangkitan kalau dia bukan Allah? Sehingga tidak akan pernah kita jumpai perkataan siapapun di muka bumi ini yang berani-berani mengatakan akulah kebangkitan dan hidup, kalau dia bukan yang punya kebangkitan dan hidup itu sendiri. Tidak ada, saudaraku. Itu miliknya Yesus. Tidak seorang pun bisa mengklaim bahwa dia sebagai yang punya kebangkitan dan hidup. Jadi perkataan Tuhan itu menyatakan bahwa dialah kebangkitan dan hidup. Artinya pribadi Yesus itulah, di dalam dia ada kebangkitan dan hidup. Tidak ada pada yang lain. Hanya dia seorang, dialah yang mempunyai kebangkitan dan hidup itu. Jadi kalau dia bangkit, dikatakan pada hari ketiga dia bangkit. Pagi-pagi benar ketika Maria menjumpai kubur Yesus kosong, itu artinya Yesus bangkit dengan kuasa yang ada pada dirinya sendiri, bukan oleh pertolongan orang lain. Dia adalah kebangkitan itu dan dia adalah hidup hingga ia bangkit dan hidup kembali. Berbahagialah saudara, kita menyembah Allah yang bangkit dan hidup. Allah saudara, Allah saya, Allah kita semua adalah Allah yang bangkit, Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati. Dia tidak seperti patung-patung sembahan yang lain atau dewa-dewa atau yang terbuat dari kayu, dari batu, dari apapun. Dia Allah yang hidup. Sekali lagi, dia Allah yang hidup. Itulah makna pertama dari kebangkitan. Apabila kebangkitan ini tidak kita percaya atau itu bohong, maka seluruh pengajaran tentang Yesus Kristus adalah bohong. Jadi pengajaran tentang kebangkitannya merupakan epicentrum dari semua pengajaran tentang Yesus Kristus. Iman kita semua, dasar iman kita semua yang terletak dalam kebangkitannya. Jadi kalau kita tidak mempercayai kebangkitan Yesus, itu sama saja juga dengan kita tidak percaya seluruh pengajaran Yesus. Sebab Yesus adalah Allah yang hidup yang bangkit, hingga kita yang juga percaya pada dia akan dibangkitkan dan tetap hidup bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Jadi dia membuktikan bahwa ia sendirilah kebangkitan itu dan tidak ada yang lain. Dan pada pengakuan inilah terletak fundamental pengajaran kekristenan atau kristologi, itu bahwa dia Allah yang kita sembah adalah Allah yang bangkit dan hidup sekarang sampai selama-lamanya. Dia hidup dan dia tidak pernah mati, saudara-saudaraku. Haleluya. Kita bersyukur untuk Allah yang luar biasa, yang baik, yang kita sembah, dan bersyukur juga saudara dan saya bisa kenal Tuhan Yesus. Tidak banyak orang kenal dia, bahkan banyak orang menolak dia. Mereka yang tidak mengenal dia dan menolak dia menyesal, sebab dia menolak Allah yang hidup dan yang bangkit. Siapa yang lain di luar dia yang kita sembah tapi dia tidak hidup? Banyak sekali. Tapi Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang hidup, dan kita bersyukur untuk dia yang luar biasa itu. Lalu makna yang kedua adalah bahwa akulah yang memberi hidup. Artinya Tuhan berkata, dialah yang punya dan yang bisa, yang sanggup, yang mampu memberi kehidupan itu. Kita lihat lanjutkan lagi dalam Yohanes pasal yang ke-11, masih ayat ke-11. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan, ketika Yesus datang mengetahui keadaannya Lazarus sudah mati, ia berkata, Lazarus sudah mati. Namun dalam ayat ke-17 Yesus juga berkata, Lazarus sudah 4 hari lamanya dikubur. Bagaimana mungkin? Nah. Kemudian dari bagian yang ketiga yang sama, selain orang percaya mempunyai otoritas dalam Tuhan, berikutnya adalah bahwa mereka yang percaya dalam Tuhan, mereka punya otoritas dan berdaya, powerful dalam Tuhan, berdaya. Kita tahu, ngerti arti ketidakberdayaan? Tidak mampu, tidak sanggup, lemah,
tidak berdaya. Tapi kalau berdaya dapat mengadakan sendiri bagi dia, mengupayakan sendiri bagi dia, itulah orang berdaya. Kita lihat bagaimana gereja mula-mula berdiri. Para rasul-rasul, orang-orang sederhana yang mereka notabene mungkin tidak terlalu berpendidikan tinggi, dan mereka bukan dari kalangan sosial yang tinggi, orang-orang sederhana, tapi karena ada persekutuan dengan Yesus, anak Allah, yang mempunyai kebangkitan dan kehidupan. Mereka berdaya karena dalam dirinya ada kuasa kebangkitan dan hidup itu. Gereja mula-mula hampir berdiri serentak dan cepat, nyaris serentak, di mana-mana berdiri gereja yang luar biasa sekali. Itu orang biasa, saudara. Yang zaman sekarang orang pendidikan tinggi-tinggi belum tentu kita bisa buka gereja secepat itu, semasif itu, tersebar di mana-mana. Tapi rasul-rasul yang adalah murid-murid Yesus, dengan penyertaan Tuhan, persekutuan tadi itu, dia ada dalam persekutuan dengan Yesus yang adalah kebangkitan hidup. Mereka berdaya, mampu, sanggup. Mereka membuktikan, mereka memanifestasikan kuasa atau perubahan itu pada orang lain. Manifestasi perubahan terjadi pada orang-orang yang percaya dan ikut Yesus. Jadi kalau kita juga percaya pada Yesus, pertama kita akan terima otoritas dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita bersekutu, kita punya daya untuk menyatakan otoritas kita itu. Yang kedua, ada manifestasi perubahan. Tidak statis, tidak lemah terus-menerus, dan tidak berdaya. Tapi kita akan tunjukkan pada dunia kita berdaya. Jemaat Genpil, tunjukkan kalau kita berdaya. Kalau kita bisa, kalau kita mampu, kalau kita sanggup, tunjukkan pada dunia kuasa Yesus lebih besar dari kuasa apapun juga. Anda mampu karena Allah bekerja dalam Anda. Anda bisa karena Yesus bekerja dalam saudara. Anda bisa karena ada kuasa kebangkitan dan kehidupan dalam diri Anda. Itu yang paling utama. Jadi saya simpulkan kembali, ada 3 hal sebagai makna daripada kebangkitan Tuhan. Saya ulangi lagi. Yang pertama-tama adalah kebangkitan Yesus menyatakan bukti otentik dari apa yang dikatakannya. Bahwa dialah kebangkitan itu dan dialah kehidupan. Orang lain tidak bisa mengklaim kebangkitan dan kehidupan kecuali Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, bahwa dia ada kehidupan. Lazarus dihidupkan karena Yesus pemberi hidup itu. Dia berkata, saudaramu akan hidup. Bisakah Anda berkata demikian, saudaramu akan hidup? Apalagi kalau dia udah mati, dia akan hidup lagi. Kecuali Anda memang punya kehidupan yang sanggup diberi pada orang mati. Orang lain tidak bisa. Berbahagialah kita menyembah Allah yang hidup. Sebab Allah yang hidup itu akan menjanjikan kita juga akan hidup kembali bersama-sama dengan Dia. Berkat dari makna kebangkitan yang ketiga adalah bahwa Yesus memberikan otoritas dan keberdayaan bagi setiap pengikutnya. Petrus yang adalah tidak orang pandai dan pintar, tapi ia memiliki otoritas dalam dia. Karena dia bersekutu dengan Allah kebangkitan dan kehidupan itu. Hingga dalam dia ada kebangkitan, kuasa kebangkitan dan hidup. Hingga si lumpuh pun juga jadi berdaya kembali. Terkait juga dengan itu bahwa setiap pengikut Yesus yang bersekutu dengan dirinya, dengan diri Yesus, dia juga menjadi orang yang berdaya. Seperti para rasul, murid-murid Yesus. Mereka mampu dan sanggup memulai sebuah gereja awal, gereja mula-mula, gereja purba, hingga gereja ada sampai sekarang karena pekerjaan Tuhan lewat diri mereka. Mereka dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Haleluya, saudara-saudaraku. Kita bersyukur dan berbahagia kita memiliki Allah yang luar biasa. Tetaplah percaya Tuhan. Dia Allah kebangkitan, Dia Allah kehidupan kita. Engkau hidup dan engkau akan hidup selama-lamanya. Itu sebabnya kita bersyukur untuk berkat Tuhan yang luar biasa.
Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk situasi yang sekarang ini terjadi, wabah corona di mana-mana. Bapa, belas kasihan-Mu kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah kami semuanya kalau kami juga berdosa dan kami bersifat kurang baik kepada Tuhan. Segala dosa yang kami lakukan dengan sengaja maupun tak sengaja, lewat pikiran, perbuatan, ataupun juga ucapan-ucapan kami, Tuhan ampuni kami semuanya dan berikan lagi kami kesempatan untuk hidup dengan lebih baik lagi. Bapa, kami percaya kami menyembah Allah yang hidup, Allah kebangkitan dan Allah kehidupan. Di dalam Engkau ada kebangkitan dan kehidupan. Maka kami yang percaya padamu, yang telah bersekutu dengan kebangkitan dan kehidupan-Mu Tuhan, kami juga akan dibangkitkan dan hidup kembali selama-lamanya. Kami bersyukur juga Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu yang percaya dan mengikut Engkau. Kuatkanlah iman mereka, untuk mereka tidak pernah gugur imannya. Untuk mereka tidak lemah di tengah-tengah wabah corona seperti ini. Tetap percaya Allah kebangkitan, Allah kehidupan menyertai kami semuanya. Mendampingi kami dimanapun kami berada. Apapun situasi ini kami tidak perlu takut. Sebab Allah adalah jaminan bagi kami semuanya. Tuhan Yesus berkatilah jemaat-Mu, baik mereka yang sakit, yang masih berbaring di rumah. Tuhan jamahan-Mu, dengan kuasa kebangkitan biar mereka sembuh sesembuh-sembuhnya, pulih sepulih-pulihnya, sehat sesehat-sehatnya, segar sesegar-segarnya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk mereka-mereka yang kehilangan pekerjaan atau mereka juga yang sekarang jadi masuk dalam status prakerja. Berkati hidup mereka, kami percaya kami punya Allah kebangkitan. Kalau kehidupan saja bisa diberikan dan orang mati seperti Lazarus dibangkitkan, tidak sulit bagi Allah memberikan kami kehidupan dan juga berkat-berkat kehidupan-Mu. Karena kami percaya Dia yang memberi hidup pasti juga bertanggung jawab untuk memberikan kami kehidupan. Tidak mungkin kami mati kelaparan. Berkati semua pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, dan biarlah lewat momen Paskah ini Tuhan berkati pekerjaan kami semuanya, berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati semua yang kami lakukan, kami kerjakan, dan segala pelayanan dalam nama Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan dan nama Tuhan indah di hati kami semuanya. Kuatkan sidang jemaat-Mu, kuatkan iman mereka sampai mereka terus berpaut pada Allah dan tidak pernah berubah, tidak pernah menyerah. Terus menerus mereka semakin bersandar berharap pada Allah saja. Berkatilah juga Tuhan pembangun gereja yang sedang dikerjakan sekarang ini. Biar pembangun gereja terus berjalan dan nama Tuhan dipermuliakan. Ia akan selesai tepat waktunya dan akan menampung banyak jiwa-jiwa baru yang luar biasa. Berkati juga segala kegerakan kami semuanya untuk jadi berkat bagi keadaan jemaat atau orang-orang di sekitar kami yang kurang beruntung, di mana mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, juga secara ekonomi tertindas, tertekan. Kami akan bagi-bagi paket-paket berkat kepada mereka Tuhan. Tolonglah supaya ini tepat sasaran dan jadi berkat bagi mereka semuanya. Akhirnya saudara-saudaraku, kita akan sama-sama pulang dan menerima berkat daripada Allah. Kembangkanlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau serta memelihara hidupmu. Tuhan kiranya membuat dirinya bersinar atas engkau dan memberikan engkau kasih karunia yang baru. Tuhan juga kiranya menghadapkan wajahnya ke arahmu serta memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali yang kedua. Sama-sama kita katakan amin. Shalom saudaraku. Haleluya. Tetap beriman, tetap maju terus dalam Tuhan. Haleluya. God bless you.